Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Bilqis Mandia, NPM 20010222005. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi, dan hal ini karena dua alasan. Alasan yang pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asasnya. Yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam seperti: yang pertama, sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara. Sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan. Dan yang ketiga, sistem referendum yang menetapkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen. Dengan alasan tersebut, menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai modal terbaik bagi penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya dari peranan negara. Arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti rakyat berkuasa. Government of rule by the people. Ada pula definisi singkat untuk istilah demokrasi yang diartikan sebagai pemerintah atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun demikian, penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat sebagai rakyat dalam suatu negara. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan masyarakat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu perorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi. Dalam suatu negara, misalnya, dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial dan sistem parlementer. Yang pertama, sistem presidensial. Sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat.
Yang kedua, sistem parlementer. Sistem ini menerapkan model hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif, head of government, adalah berada di tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara, head of state, adalah berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris, atau ada pula yang berada pada seorang presiden, misalnya di India. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.